Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA. Bersama bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Pemirsa, pagi hari ini buat yang ingin curhat melalui telepon, silakan Anda bisa menghubungi 569768809 untuk yang di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek bisa menghubungi 021 5676809 dan bisa juga melalui Skype, silakan lihat saja ID kami di mamah.aa.beraksi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat saja ya, Bu ya. Keluarga di rumah juga mudah-mudahan sehat. Udah pada mandi, Bu? Tapi semuanya kelihatan cantik ya. Karena lampunya terang jadi kayaknya ibu semuanya bercahaya. Iya. Nah, ibu-ibu pengen nggak kalau suaminya selingkuh? Nah, pasti. Nggak ada yang mau ya, nggak ada yang suka kalau diselingkuhin sama pasangan kita sendiri. Nah, karena perselingkuhan itu bisa dibilang sudah mengkhianati pernikahan yang sudah dibangun dari awal kita akad nikah. Nah, walaupun udah dimaafin, tapi ada lagi ya suami yang ngulangin lagi itu jadi bikin sebel ya. Nah, hanya kebesaran hati masing-masing yang bisa menyelamatkan pernikahan dari perceraian kalau masalah perselingkuhan sudah terjadi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut, kita akan ikuti tausiah Mama. Temanya adalah kata maaf untuk pasangan selingkuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Memaafkan pasangan yang selingkuh. Kalau siapapun kita, selama kita normal, siapa yang pengen punya pasangan selingkuh? Enggak ada. Sebagai manusia normal, kita pengen punya pasangan yang setia. Kalau perlu, saya ini satu-satunya istri Anda. Saya ini satu-satunya suami Anda. Tidak pernah berpaling kepada laki-laki lain, tidak pernah berpaling kepada perempuan lain. Namun ternyata kenyataannya, jangan-jangan diri Anda ada orang yang pernah selingkuh, ada yang suka selingkuh, ada yang sering selingkuh, ada yang selingkuh mulu. Mana yang paling jelek? Selingkuh mulu. Mana orangnya? Nah, orang yang selingkuh itu bukan orang yang beriman. Anda silakan lihat surat Al-Mu'minun ayat 5 ayat 6. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tanda yang keempat dari orang yang beriman dalam ayat ini, Allah menyatakan orang tadi menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah selingkuh kepada siapapun kecuali dia kebutuhan seksualnya dicurahkan kepada pasangan masing-masing. Itu orang beriman. Artinya orang yang pernah selingkuh bukan orang yang beriman. Maaf. Selingkuh itu ada yang ringan, ada selingkuh yang berat. Selingkuh yang ringan, SMS. Apa kabar yang? Kira-kira kalau suami ibu SMS temennya, nge-WA temennya dengan panggilan yang, ibu cembokur nggak? cembokur. Itu selingkuh, tapi baru ringan. Boleh jadi dia chattingan dengan temennya, mengeluarkan kata-kata mesra. Itu selingkuh, tapi baru ringan. Jalan cowok cewek bahagia, ada kebahagiaan di hati mereka kalau mereka bersama. Itu selingkuh, tapi baru ringan.
Insya Allah saya yakin kalau selingkuhnya baru ringan, sebagai seorang muslim pasti kita memaafkannya. Betul apa betul? Betul. Karena manusia. Tapi ada selingkuh yang berat. Mereka melakukan perbuatan zina. Sementara Al-Quran melarang PDKT zina. Anda lihat Bani Israel 32. Fala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu perbuatan yang sangat keji dan sangat hina. PDKT-nya pun sudah dilarang. Kenapa? Orang yang zina nggak ujuk-ujuk zina kagak. Kenalan dulu, salaman dulu. Nah, bagi deh nomor HP. Nomor WA-nya. Oh. Janjian makan. Janjian makan sore. Makan bakso. Nonton deh. Ketika lampu dimatiin grepean. Itu PDKT daripada zina. Permulaannya nggak langsung zina. Makanya Allah tahu persis kelakuan manusia. Wala taqrabu zina, jangan mendekati perbuatan zina. Nah, kalau ada orang yang selingkuh, bagaimana sih sikap kita? Kita lihat dulu hukum dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, selingkuh itu terbagi dua. Zina terbagi dua. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina goer muhson. Yang disebut dengan zina muhson, orang berbuat zina dan mereka pernah menikah. Anda lihat dalam surat An-Nisa ayat 15-16. Kalau ada orang pernah menikah atau dalam masa pernikahan mereka berbuat zina, dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya. Hadis Nabi mengatakan, ditumpuk batu yang tidak tajam di sampingnya, tiap orang lewat wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya dihapus. Itu bagi orang yang zina muhson, orang yang berbuat zina dan pernah menikah. Titik. Yang kedua zina goer muhson. Anda silahkan lihat dalam surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Biasanya Allah dalam perintah yang lain itu selalu laki-laki baru perempuan. Tapi kenapa dalam perkataan zina, dalam masalah zina, Allah mendahulukan perempuan pezina daripada laki-laki pezina? Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Para ahli tafsir mengatakan karena kebanyakan orang yang berbuat zina dimulai dari rayuan seorang perempuan. Laki-laki tadi tidak berniat berbuat zina. Tapi dengan rayuan gombal seorang perempuan, dia sok manis, cengar-cengir, dia merayu, menyandarkan kepalanya di dada laki-laki tadi, sok akrab. Akhirnya laki-laki yang tidak niat berbuat zina pun jadi berbuat zina. Makanya az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina diikat di dalam sebuah pohon. Dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat, baru dosanya terhapus. Kalau ada pasangan Anda, pasangan kita berselingkuh, boleh memaafkannya. Kalau baru perbuatan selingkuh ringan sih saya rasa maafkan aja. Namanya juga manusia, godaan kita sendiri tidak mustahil. Tapi kalau sudah berbuat zina, apalagi dia seorang perempuan, dia berbuat zina, suami harus segera menceraikannya. Karena kalau suami mendiamkan istri yang berbuat zina, artinya suami tadi dayus, melindungi istrinya yang berbuat dosa dan maksiat. Sekarang, kalau seorang suami yang berbuat selingkuh, dia melakukan perbuatan zina, bolehkah istrinya gugat cerai? Boleh. Kalau memang Anda sudah tidak suka, boleh. Karena perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, perempuan yang jelek buat laki-laki yang jelek. Boleh minta cerai, tapi maaf. Kalau Anda tidak punya kemampuan secara ekonomi, mikir dulu. Karena ada juga yang curhat ke saya.
Karena suaminya selingkuh, dia gugat cerai. Begitu habis cerai karena perempuan ini biasa diumpanin sama lakinya, nggak pernah nyari duit, dia nggak bisa buat makan juga susah, buat nyekolahin anaknya juga susah. Makanya kalau seandainya suami Anda berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat dosa, kembali kepada Anda sebagai istri. Boleh Anda gugat cerai, atau Anda terusin, Anda memaafkannya, dengan risiko maaf dalam tanda kutip, tidak mustahil perbuatan ini akan terulang kembali. Cara mengatasinya bagaimana? Mantapkan iman. Mantapkan akidah Islamiyah dalam dada kita. Agar kita tidak berbuat selingkuh. Bersyukur dengan pasangan kita. Alhamdulillah pasangan kita sehat. Kalau setan menggoda mulu, laki lu mah punten 6. No, mantan doi punten 8,3. Laki lu mah hidupnya susah. No, mantan doi kaya raya. Masya Allah, setan menggoda. Padahal kalau bercerai dengan suami yang sekarang, kemudian bertemu dengan laki-laki yang dia katakan lebih baik, belum tentu Anda merasa bahagia. Silahkan kembali kepada Anda. Kalau pasangan Anda selingkuh, apa yang Anda lakukan? Karena masing-masing punya keinginan tersendiri, punya nilai tersendiri. Iya, baik, itu dia Tasya Mama untuk pagi hari ini tentang kata maaf untuk pasangan selingkuh. Ya, buat Anda yang di rumah silakan. Anda sudah bisa menghubungi 569768809 untuk yang ingin coret melalui telepon atau melalui Skype. Silakan lihat saja di kami di mamah.aa.beraksi. Sebelum break saya akan absen dulu nih beberapa majelis taklim yang sudah hadir. Ya, ini Ibu udah nggak ini aja ya. Kenapa Ibu ngantuk? Iya, ini majelis taklim Al Muslim Garut. Waalaikumsalam. Garutnya di mana Bu? Di Ahmad Yani, Garut di kota Garut. Iya. Ada dorok dog. Hah? Apa? Dorok dog. Oh, dorok dog. Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah majelis taklim Wassalam Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Kumaha damang Tasik? Alhamdulillah. Wassalam. Kayaknya udah selesai. Wassalam gitu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Dan sekarang kita harus break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Beraksi. Bersama. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi.